Waktunya hampir habis, tapi hatimu masih tertinggal di beberapa bulan lalu. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Kita sering terbiasa menutup tahun seperti kita menutup lembaran kalender. Satu halaman selesai, ganti halaman baru. Tapi sayangnya, hati kita nggak selalu bisa serapi itu. Ada proses-proses batin yang nggak bisa dipercepat hanya karena tanggal di kalender akan berganti. Ini bukan tentang menolak move on, tapi tentang menerima bahwa ada bagian dari diri kita yang butuh waktu lebih. Menjelang akhir tahun seperti sekarang, kita sering sekali ditanya pertanyaan yang sama. Gimana tahun ini? Pelajarannya apa? Atau sudah berdamai sama keadaan? Atau sudah siap mulai lembaran yang baru? Dan seringnya, kita cuma bisa mengangguk sambil tersenyum tipis. Bukan karena kita sudah benar-benar selesai dengan semuanya, tapi karena kita nggak tahu harus menjelaskan apa. Rasanya terlalu rumit untuk diungkapkan. Kadang, bukan kita nggak mau melakukan refleksi akhir tahun, tapi refleksinya masih terasa berantakan, masih acak-acakan. Mungkin ada sebuah kehilangan yang belum sempat kita beri nama. Mungkin ada keputusan besar yang kita ambil, tapi hati kita belum benar-benar bisa menerimanya. Atau mungkin, ada luka yang sudah nggak berdarah lagi, tapi bekasnya masih terasa nyeri kalau disentuh. Kita terus berjalan, dipaksa untuk melangkah maju seolah-olah semuanya sudah tuntas. Padahal di dalam, kita tahu masih banyak yang menggantung. Sekarang, coba kita tanyakan satu hal ini dengan jujur pada diri sendiri. Kenapa kita merasa harus selesai hanya karena 1 tahun akan berakhir? Sejak kapan hati kita punya deadline yang sama persis dengan kalender di dinding? Siapa yang membuat aturan itu? Dengar, tidak semua proses batin itu harus selesai dalam 1 tahun. Dalam iman Kristen sekalipun, kita tidak dipaksa untuk menutup semua cerita dengan sebuah kesimpulan yang rapi dan sempurna. Penerimaan itu bukan berarti semuanya sudah baik-baik saja dan kita sudah bahagia. Penerimaan adalah sebuah keberanian untuk berkata pada diri sendiri, ya, ini memang belum selesai, dan itu tidak apa-apa. Tuhan tidak hanya bekerja di awal yang baru, Dia juga setia hadir di tengah-tengah proses yang masih terasa menggantung, yang belum jelas ujungnya di mana. Dan mungkin saja, menutup tahun ini dengan kejujuran seperti itu jauh lebih menyembuhkan daripada menutupnya dengan pura-pura kuat. Sekarang, aku mau gantian bertanya ke kamu, bagian mana dari tahun ini yang hatimu rasanya belum selesai? Kalau kamu mau, coba tulis 1 kalimat saja di kolom komentar. Dan kalau video ini terasa menemani kamu untuk menutup tahun dengan lebih jujur, jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya kita bisa terus belajar untuk menerima setiap proses, tanpa harus memaksa diri kita untuk selalu selesai. Terima kasih sudah menonton.